Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom, horas, salam sejahtera. Berjumpa lagi dalam podcast HKBP Jalan Lurah. Renungan hari ini Senin tanggal 7 September 2020. Yaitu dari kitab Ulangan pasal 19 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Janganlah menggeser batas tanah sesamamu yang telah ditetapkan oleh orang-orang dahulu di dalam milik pusaka yang akan kau miliki di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu. Dalam bahasa Batak, dang jadi paorotonmu talutuk sian hauma di donganmu, akan abinahen niopuna jolo di bagasan partalianmu, sitianonmu di tano silehonon ni jahuba di batam diho, bahen partalianmu. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu dalam hal kepemilikan tanah yang dimiliki oleh setiap orang sudah memiliki batas-batas tertentu. Dan batas itu akan ditandai dengan sebuah pertanda, baik dengan pertanda yang sangat kuat, permanen, atau bahkan tanda yang sangat sederhana. Dan di daerah pelosok atau perkampungan, batas-batas tanah itu yang disebut dalam bahasa Batak talutuk, maka ada disebut mupak matalutuk, sega gadu-gadu, sehingga setiap talutuk itu atau tanda itu boleh diupat atau boleh diambil oleh kejahatan seseorang. Maka firman Tuhan mengingatkan bangsa Israel pada waktu itu untuk tidak melakukan hal yang sedemikian. Karena itu bertentangan dengan firman Tuhan. Karena itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Karena itu bertentangan dengan hukum Taurat. Ketika seseorang membuang atau menggeser batas tanah sesamanya, maka ia telah melawan hukum Taurat. Ketika itu ia telah mencuri, mengambil yang bukan haknya. Kejahatan penggeseran batas tanah ini juga bisa disebut sebagai sebuah kepicikan, karena tentunya itu akan dirancang dan direncanakan sedemikian rupa supaya tidak diketahui oleh pemilik tanah di sebelahnya atau pemilik tanah tetangganya yang ia akan geser tanda batasnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kelicikan yang ditanamkan oleh sifat ketamakan kepada milik orang lain tentunya tidak disukai oleh Tuhan. Dan dalam hal berbeda atau dalam hal yang lain itu bisa terjadi kepada setiap kita. Maka janganlah kiranya memiliki rencana atau memiliki rancangan untuk memiliki, mencuri, atau mengambil
kepunyaan sesama kita. Kita bahkan bertugas, berkewajiban, terpanggil untuk menolong, untuk membantu sesama kita supaya hartanya terpelihara, supaya miliknya bahkan bisa berkembang dan maju. Dan hal ini diingatkan oleh hukum Taurat bahwa janganlah kiranya kita berkeinginan untuk memiliki milik sesama kita, tetapi kita malah sebaliknya terpanggil untuk ikut memelihara, bahkan menolong setiap orang untuk mampu memelihara harta miliknya, sehingga semakin menjadi berkat bagi mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keterpanggilan kita itu diingatkan oleh Tuhan menjadi sebuah peringatan bahwa apa yang menjadi milik kita itu sebenarnya adalah pemberian Tuhan. Katakan bahwa yang akan kau miliki di negeri yang diberikan Tuhan, tanah atau apapun yang ada pada kita, harus kita pahami sebagai pemberian Tuhan. Dan apa juga yang dimiliki sesama kita adalah pemberian Tuhan. Maka jika demikian pemberian Tuhan itu, maka setiap kita akan terpanggil untuk semakin memeliharanya, menjadi sumber perdamaian, sumber berkat, sumber sukacita, dan terlebih sumber kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi sukacita bagi kami. Berkati hidup kami hari ini. Kami berserah diri hanya kepada kekuatan Tuhan. Berkati dunia ini dan jauhkan, sembuhkan, pulihkan dari pandemi COVID-19. Biarlah pekerjaan, segala sumber daya kami hanya kami pakai untuk kemuliaan Tuhan dan mendatangkan sukacita, berkat bagi setiap kami. Tolong mereka yang sedang dalam pergumulan, Tuhan sembuhkan. Mereka yang sedang dalam keadaan sakit, Tuhan topang dalam segala kesukaran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Horas.